Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Kali ini kita berjumpa lagi di video pembelajaran sebagai sumber belajar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang salah seorang Nabi Allah, yang mana kita wajib mengimani Nabi dan Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berjumlah 25. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentunya anak-anak Umi sudah tidak asing lagi ya mendengar nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu Nabi Allah dari 25 Nabi Allah yang wajib kita imani. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pembiasaan, peserta didik mampu menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya dengan khusyuk. Yang kedua, melalui pembiasaan, peserta didik mampu menampilkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, dan santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan kisah Nabi Sulaiman dan umatnya dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan teladan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan kisah umat Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan kejadian luar biasa pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya dengan benar. Yang ketujuh, melalui kegiatan latihan, peserta didik mampu membaca kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya dengan benar. Yang kedelapan, melalui kegiatan latihan, peserta didik mampu menulis teladan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Baiklah anak-anak Umi, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang nabi dan rasul Allah yang juga seorang raja yang kaya raya, namun memiliki sifat yang patut dijadikan suri teladan. Ya, sebagaimana kisah-kisah Nabi Allah yang lainnya, kita dapat juga memetik kisah-kisah teladan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan kita begitu banyak pelajaran akan arti hidup yang sesungguhnya. Dengan mencontoh apa yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan kita sebagai seorang muslim yang bertakwa. Jadi apa saja sih kisah-kisah Nabi Sulaiman yang dapat kita teladani? Sifat yang pertama yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman memiliki rasa malu kepada Allah. Kenapa? Sebab beliau merasa bahwasanya Allah begitu banyak memberikan kepada Nabi Sulaiman nikmat, karunia yang banyak yang banyak dan luas serta melimpah. Akan tetapi Nabi Sulaiman selalu merasa bahwasanya ibadahnya masih sedikit, sehingga Nabi Sulaiman merasa malu kepada Allah. Sifat yang kedua yaitu mau berdialog dengan rakyat kecil. Sebagaimana Umi sampaikan tadi di awal bahwasanya Nabi Sulaiman merupakan seorang raja. Nabi Sulaiman adalah pemimpin dari sebuah kerajaan yang besar. Walaupun demikian, beliau masih mau berdialog dengan rakyatnya, begitu juga dengan rakyatnya yang hanya seekor semut yang kecil. Ya,
Sifat yang selanjutnya yaitu Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud rasa syukur. Ya, dapat kita lihat dari gambar ini bahwasanya Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang tinggal di sebuah istana yang megah. Akan tetapi Nabi Sulaiman masih senang bekerja. Kenapa? Beliau bekerja sebagai wujud rasa syukur dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Sulaiman memohon petunjuk kepada Allah untuk memperlihatkan seseorang yang bisa membuatnya pandai bersyukur. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Sulaiman untuk melihat dua orang yang sedang bekerja keras mencari nafkah. Setelah melihat kedua orang tersebut, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan petunjuk untuk diajari bekerja dan membuatnya agar bisa selalu bersyukur. Lalu Allah mengajari Nabi Sulaiman tentang mengenai ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah menjadi manusia yang pertama kali menyepuh besi dengan emas. Kisah keteladanan yang selanjutnya yaitu memiliki kecerdasan yang tinggi. Sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan yang tinggi. Apabila terjadi konflik pada rakyatnya, Nabi Sulaiman akan dengan mudah memberikan solusi karena beliau merupakan seorang nabi yang cerdas. Selanjutnya yaitu memiliki sifat rendah hati. Ya, meskipun beliau diberikan kekuasaan yang sangat agung dan tidak terbatas, hal tersebut tidak membuat Nabi Sulaiman sombong. Akan tetapi, beliau justru merasa rendah hati di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Sifat selanjutnya yaitu memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Sulaiman menyayangi rakyat-rakyatnya serta makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sifat yang selanjutnya yaitu suka bermusyawarah. Walaupun beliau seorang pemimpin yang berkuasa, dalam memutuskan suatu perkara, beliau suka bermusyawarah dengan ajudan dan rakyat-rakyatnya. Demikianlah beberapa kisah-kisah teladan Nabi Sulaiman yang dapat kita contoh dan kita teladani di kehidupan kita sehari-hari. Jadi walaupun kita memiliki kekuasaan atau kita memiliki kelebihan, jangan dijadikan sebagai sesuatu untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri. Tetapi jadikanlah itu sebagai motivasi kita untuk lebih semangat beribadah, lebih banyak beribadah, rendah hati serta menolong sesama. Demikianlah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam yang dapat Umi sampaikan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menambah ilmu kita semua serta bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya anak-anak Umi. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.